Disclaimer, konten ini tidak bermaksud untuk mempromosikan kekerasan atau tindakan melanggar hukum. Konten ini berisi cerita fiksi dan imajinasi dari para pembuatnya. Memohon kepada penonton untuk tidak menirukan hal-hal yang melanggar hukum dan tidak nyata. Terima kasih. Halo teman-teman, melanjutkan pembahasan alur cerita manhwa, Pendekar Naga Ilahi. Chapter 2. Terlihat Lu Xiaolin dan Hao-nya terlempar jatuh oleh serangan dari Lu Hao. Dia pun terbatuk mengeluarkan cairan merah di mulutnya. Kemudian Lu Hao matanya merah menyala, dengan pedang yang siap dihunuskan kepada Lu Xiaolin. Lu Xiaolin gemetar ketakutan. Lu Hao berkata dengan tatapan tajamnya, "Lu Xiaolin, tahukah kamu bagaimana aku menghabiskan hari-hari ini sejak aku lumpuh? Apa yang sudah aku alami?" Dengan begitu pedang Lu Hao pun tertancap di salah satu kaki Lu Xiaolin. Dia berteriak kesakitan. Dengan tatapan dinginnya Lu Hao berkata, "Ini adalah bayaran atas hutangmu kepadaku. Kemudian ini untuk hutang kakekmu Lu Tianyun." Dengan semakin dalamnya Lu Hao menusuk kaki Lu Xiaolin. Lu Xiaolin pun meronta kesakitan dan berteriak, "Tidak, hentikan." Lu Hao bersiap menghunus. Kan pedangnya kembali dengan mata merah menyala. Dia berkata, "Dan ini untuk atas pengkhianatan yang kamu lakukan." Terlihat Lu Hao menusuk dantian dari Lu Xiaolin. Dengan mata memutih mengeluarkan seteguk cairan merah, disusul dantiannya yang hancur. Dengan wajah pucatnya Lu Xiaolin berkata, "Kau pengecut, beraninya menghancurkan kultivasiku." Lu Hao menjawab dengan ekspresi dinginnya, "Oh tidak, ini hanyalah karmamu. Dan untuk kakekmu, aku juga tidak akan lupa. Seharusnya kalian masuk lubang yang sama." Dengan begitu Lu Hao melesat pergi meninggalkan TKP dengan membawa rampasan pedang dari Lu Xiaolin. Terlihat Lu Xiaolin terkapar tak berdaya dan bedebah lainnya terlihat panik. Dan berteriak, "Ah, Lu Xiaolin telah dikalahkan Lu Hao." Scene pun berpindah. Di mansion kota Tianshui. Terdengar suara, "Oh tidak, kultivasi Tuan Muda Lu Xiaolin telah dilumpuhkan oleh Lu Hao di toko senjata." Lu Tianyun dengan marah berkata, "Kurang aja, siapa yang berani melakukan itu terhadap cucuku? Cari dia, bahkan jika harus menggali tanah sedalam 3 kaki, dia harus menerima konsekuensinya." Lu Hao sialan. Waktu terus berjalan. Semua pesuruh keluarga Lu mencari Lu Hao di seluruh kota. "Hei, apakah kau melihat orang ini? Katakan." Terlihat cecunguk itu membawa poster Lu Hao dengan wajah bengisnya. Seseorang dengan gugup menjawab, "Tidak, aku tidak pernah melihatnya." 3 hari kemudian, mereka tidak ada yang tahu bahwa Lu Hao telah pergi meninggalkan kota dan berlindung di pegunungan luar. Terlihat sebuah gunung dengan gua. Lu Hao terlihat sedang berkultivasi dan berkata dalam benaknya, "Dikatakan bahwa mereka yang membangkitkan garis keturunan naga ilahi dapat meremajakan meridian bela diri mereka dan mengembangkan warisan meridian melebihi meridian biasa. Tapi mengapa, setelah bangun, saya masih belum memulihkan satu meridian biasa pun? Apakah saya perlu menggabungkannya dengan teknik nenek moyang klan Lu?" Lu Hao masih tenggelam dalam pikirannya berkata, 9 transformasi naga emas. Legenda berkata bahwa 9 transformasi Golden Dragon adalah teknik kultivasi paling ampuh dari klan Lu. Setelah 9 transformasi, seseorang dapat menantang langit dan bumi dengan tubuh emas yang tak dapat dihancurkan. Namun, setelah bertahun-tahun praktek oleh para pengikut klan, telah ditemukan bahwa teknik itu sama sekali tidak berguna, sekarang dianggap sebagai teknik yang dibuang. Namun, transformasi Golden Dragon 9 perubahan diketahui oleh seluruh klan Lu. Ini layak dicoba. Terlihat Lu Hao mempraktekkan teknik itu dengan aura cahaya emas yang menyelimutinya. Waktu terus berjalan, hingga tak terasa 1,5 bulan kemudian. Terlihat cahaya emas memancar dari gua di mana Lu Hao berkultivasi. Terlihat Lu Hao diselimuti cahaya emas itu. Dan sekarang aura emas itu berwujud naga. Lu Hao berkata dalam benaknya, "Sukses. Saya tak hanya memulihkan satu meridian biasa. Kultivasi saya juga telah kembali ke tahap kedua kondensasi Qi. Memang, Golden Dragon 9 transformasi
harus digunakan bersamaan dengan garis keturunan Divine Dragon. Terlebih lagi, aku juga membuka meridian warisan. Dikatakan bahwa satu meridian warisan sama dengan 5 meridian biasa. Jika dua orang dengan kultivasi yang sama bertarung, maka orang dengan meridian warisan akan memiliki kekuatan yang lebih besar daripada orang dengan 5 meridian biasa. Setelah aku memulihkan 3 meridian biasa yang tersisa, kecepatan kultivasiku akan melebihi kecepatan seorang jenius dengan 8 meridian. Meskipun meridian biasa terbatas hingga 8, meridian warisan tidak punya batasan tersebut. Meskipun membuka meridian warisan itu sulit dan membutuhkan keadaan khusus atau harta langka. Siapa yang tahu apakah aku akan memiliki kesempatan untuk membuka meridian warisan lainnya di masa depan. Anjing tua Lutianyun, meskipun kamu berada di tahap ke-6 Ki sejati. Aku percaya hari kematianmu tak akan terlalu jauh lagi. Dengan begitu Lu Hao telah bertekad dengan arah tujuannya. Waktu menunjukkan malam hari. Di kedalaman hutan di luar kota. Terlihat bulan bersinar. Sin berpindah terlihat binatang mutan tahap kedua, serigala biru bulan yang melolong. Dengan keringan yang menetes dan ekspresi sedikit ragu Lu Hao berhadapan dengan binatang mutan itu. Dan bergumam, kekuatan serigala biru bulan yang melolong ini dapat menandingi kekuatan seorang seniman bela diri dari kondensasi Ki tahap ketiga. Aku tahu apakah aku, pada tahap kedua kondensasi Ki, dapat menanganinya. Dengan wajah garangnya serigala itu melompat menyerang Lu Hao. Lu Hao melesat dengan pedang di tangannya berteriak, "Datanglah!" Dengan cakar tajam dan pedang yang siap berduel. Terang, cakaran serigala dan tebasan Lu Hao beradu. Terlihat serigala itu tertebas dari kepala sampai belakang. Dan baju Lu Hao terkoyak oleh cakar serigala itu. Dengan pedang Lu Hao berlumur cairan merah. Serigala itu pun tumbang. Dengan 3 cakaran di dada dan baju yang robek setengahnya, Lu Hao berhasil mengalahkan serigala itu. Chapter pun berakhir. Lanjut lagi besok ya kawan. Jangan lupa like, subscribe dan share ke teman. Terima kasih.